Hari ini terima kasih banyak buat para peserta yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya pada kita bisa berkumpul dalam webinar kali ini. Perkenalkan, nama saya Dewi Uhadiono. Saya hari ini sebagai moderator, saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun topik yang seperti dibicarakan tadi adalah Big Data. Pada kesempatan ini, narasumber kita ini yang sangat luar biasa, semua sudah kenal Bapak Manerep, yang presentasi sebelumnya adalah beliau sudah dibacakan biodatanya, tetapi saya akan sedikit meresume biodata beliau. Pendidikan S1-nya di USU, kemudian S2-nya di Unsri Palembang, S3-nya, kemudian doktornya adalah di UI untuk bisnis. Ya. Karirnya terakhir adalah sebagai advisor dari BUD, kemudian GM NTT sebelumnya itu. Jabatannya sekarang adalah dosen di Universitas Indonesia, di swasta maupun di perguruan tinggi negeri, juga sebagai ketua Dewan Yayasan Universitas daripada UNH Medan. Kemudian beliau juga menulis banyak sekali, sebetulnya biodatanya banyak sekali, tapi tidak saya bacakan semua, tetapi penulis daripada 7 buku dan beberapa buku akan terbit kemudian. Langsung saja kita sambut Bapak Manerep yang akan memberikan presentasi selama 60 menit dan tanya jawab nanti 30 menit. Kami persilakan Bapak Dr. Manerep. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Dewi Setiani yang sangat kami banggakan ya, tetap awet muda ya Bu ya. Terima kasih Pak. Ini penariknya sebetulnya ini ya. Oke. Yang kedua yang kami hormati Bapak Bambang Praptono ya, Ketua IKPLN, kemudian Lai Wahidin ya, saya panggil Lai lah di sini ya, Lai Wahidin ya. Kami selalu panggil Lai ini ya. Itu halo, Pak. Kadang-kadang orang Batak itu ya. Halo. Nah, Ketua DJPP ya. Dan juga banyak ini senior kami lihat di sini ya, Pak Bambang Mulyajati, ada Pak Pontas, Pak Arif Kamirin. Banyak ini kami lihat nih, Pak Soeharto. Mohon maaf ini, kami tidak sebutkan satu persatu ya. Dan khususnya juga Bu Yuli Retno ya, yang memimpin tadi dengan sangat baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat ya. Mudah-mudahan kita tidak ada yang terkena berbagai penyakit ya. Apalagi di usia kita seperti saya sudah 68, selalu was-was juga ya. Kapan ini diserang itu loh kira-kira ya. Tapi mudah-mudahan masih masih dijaga oleh Tuhan untuk kita ya. Baik Ibu dan Bapak ya, kami akan coba mempresentasikan sedikit pengetahuan mengenai soal big data ya. Tapi big data ini sebetulnya ya, kemarin sudah kami sampaikan ini di dalam sedikit kami singgung mengenai persentase ini di waktu membicarakan transformasi digital ya. Sudah kami singgung sedikit ini ya. Mungkin hari ini kita akan mencoba yang lebih detail lagi mengenai big data ini ya. Zaman kita saat ini kadang-kadang disebut dengan zaman big data ya, karena memang semua dengan big data ya, semua keputusan ya adalah dengan big data. Big data paling saya garis bawah di sini adalah dari semua megatrend atau tren ya, atau kecenderungan yang akan terjadi hari ini, besok, lusa, dan akan datang. Jadi big data bisa memprediksi sebetulnya ya. Mohon maaf ini suaranya Bu Dewi bisa kedengaran nggak? Bisa Pak. Oh, jelas sekali. Jelas Pak. Cukup jelas Pak, bagus. Bagus. Baik. Nah, semua keputusan, baik itu keputusan besar, keputusan kecil ya, banyak didasarkan kepada big data ya. Karena itulah banyak sekarang organisasi menyebut dirinya sebagai organisasi yang berbasis data katanya, ya. Dan ini tidak hanya di sektor bisnis saja, di semua lembaga pun ya, pemerintahan, korporasi juga sudah menggunakan big data sebagai dasar keputusannya.
seperti kami bahas tadi di permulaan, hampir semua korporasi saat ini ya sudah mempunyai divisi big data. Ya, mereka tidak bisa melepaskan diri dari sana. Ya. Karena apa? Karena memang pertama dulu ya, mungkin kita tidak sadar, tiap detik ketika kita memegang HP ya sudah mengeluarkan big data, itu kira-kira ya. Kita sendiri yang memproduksi big data ya. Apa yang kita tulis di WA, apa yang kita tulis di email kita, apa yang kita tulis di Instagram, di Facebook dan lain sebagainya, itulah yang disebutkan big data tadi itu. Dulu ini tidak tertangkap, tidak bisa di-trace ini ya. Tapi sekarang dengan teknologi yang sangat canggih ya, ini semua bisa di-trace ya. Sehingga pergerakan dari apapun yang kita lakukan saat ini tidak terlepas daripada data ya. Jadi kalau saya bilang, selain dari produksi kita misalnya PLN memproduksi listrik ya, produksi lain ada, yaitu data tadi ya. Data dari semua aktivitas yang berkaitan dengan listrik gitu ya. Data pelanggan kita ya, data peralatan kita, data operasional peralatan misalnya di turbin, di gas turbin, di PLTU dan lain sebagainya, bagaimana konsumsi bahan bakar, temperatur dan lain sebagainya, itu data ya. Karena apa? Memang sudah tersambung di berbagai hal ya, ke cloud computing ya, melalui apa yang disebut dengan Internet of Things ya. Jadi sudah terhubung itu ya. Contohnya pesawat terbang ya. Sudah semua ini ya terhubung, operasionalnya itu berapa kecepatannya, ketinggian berapa dia ya. Kemudian temperatur bearing yang terpasang di sana gitu. Semua data ini saat ini sudah bisa di-trace, bisa diambil ya. Tergantung kita mau kita ambil atau tidak, itu kira-kira. Jadi kalau dulu orang tidak begitu peduli dengan data ini tadi, itu kalau sekarang sangat diperlukan ya. Kembali saya sampaikan, kini dasar semua keputusan baik bisnis maupun politik makin akurat karena ada data yang tersedia. Bisa dibeli atau dikumpulkan. Oh, iya. Ya nanti itu ngambang sendiri. Loading. Data makin mudah karena pertimbangan Mohon dibantu mute aja semua. Loading nanti. Pak Doni. Saya lagi Pak Maner. Silakan dibuka mic-nya, Pak. Halo? Silakan Halo. lanjutkan, Pak. Bisa Lanjut, Pak, dilanjutkan, lanjut. Oke. Udah kedengaran ya? Ya, Ada Silakan, Pak. jelas Pak. makin dapat dekat dengan kehidupan manusia yang memberikan data mulai dari lokasi ya, di mana lokasi kita berbicara, itu data. Percakapan kita, teks, foto, video yang jumlahnya sangat besar itu dan melimpah hingga disebut sebagai data raksasa atau big data, atau tulisan kami kemarin di Kompas itu bicara mahadata ya, bicaranya mahadata ya. Sehingga sudah saatnya semua kalangan memulai memiliki cara pandang yang tepat ya. Jadi ada kesamaan persepsi lah ya tentang apa komoditas data ya. Saat ini sudah dianggap data itu sebagai komoditas ya. Pengusaha perlu mentransformasi data tentang konsumen ya dan pesaingnya untuk mencari kecerahan, membangun keunggulan dari bisnisnya. Pemerintah perlu juga secara perspektif menciptakan dan melayani publik dari data ya. Tidak hanya dari suara hati ya. Dan perguruan tinggi juga perlu memikirkan data baru untuk menyiapkan ilmuwan dengan kompetensi yang lebih luas dan pengajaran dan juga penelitian ke depan. Sehingga boleh dikatakan data ini memang boleh dikatakan kita nggak bisa lepas dari sana. Hampir semua. Seperti saya sampaikan tadi, ketika Anda memegang HP, memegang email, ya, memegang WhatsApp,
Instagram dan lain sebagainya, Anda sudah masuk di dalam lingkungan bagaimana Anda memproduksi data. Jadi data itu sendiri ya adalah kita pribadi, selain daripada alat-alat produksi yang ada kita miliki tadi itu. Ya. Dan yang paling banyak sebetulnya diproduksi oleh manusia ya. Bayangin aja saat ini ya, tiap detik mungkin yang nggak usah lihat tiap detik ya, tiap jam barangkali kita nggak bisa lepas dari HP ya, smartphone dan lain sebagainya. Itu merupakan bagian yang bisa memproduksi data tadi itu. Nah, agenda kita sebetulnya saya tadi sudah mencoba ya sedikit ya, bagaimana itu data ya. Kemudian ini kemarin sudah punya kami singgung sedikit ini di presentasi kami yang terkait dengan transformasi digital ya. A brave world, data driven world. Itu saya sampaikan tadi, data yang sangat berani ya. Dunia yang berani dan juga dunia yang digerakkan oleh data. Sangat berani saat ini ya. Kemudian data sebagai minyak baru katanya ya. Jadi kalau dulu yang mahal itu adalah minyak ya, yang dicari orang sampai perang dan lain sebagainya, tetapi saat ini sudah data ya. Kemudian data yang kecil ya, small data, kemudian big data, kemudian nanti kita kalau sempat ya data strategi, big data dalam praktis, kemudian tanya jawab ya. Itu kira-kira yang agenda kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan dalam waktu 1 jam. Saya akan mencoba itu. Kemudian ini tentunya ya data tadi itu dipicu dengan apa yang disebut dengan masuknya revolusi industri keempat ya. Saat ini kita di sini ya. Kalau dulu mesin uap, listrik, kemudian alat hitung komputer, bicara saat ini artificial intelligence ya. Dan nanti ya, ini saya belum masuk ini, Bapak Ibu barangkali sudah melihat ya, masuk dalam metaverse ya. Itu lebih gila lagi ya, metaverse bagaimana ke depan akan menguasai kita ya. Kalau saat ini kita dikuasai oleh apa yang disebut dengan algoritma ya, ke depan nanti akan dikuasai oleh metaverse ya. Atau mungkin Ibu Bapak mendengar terakhir ini non fungible ya, token ya, NFT ya, itu pun sangat ramai saat ini dibicarakan. Itu karena apa? Memang teknologi itu ya, mungkin ini mungkin kadang-kadang kita lupa. Sekali masuk dia ke pasar, ya, sekali masuk dia ke pengguna, itu teknologi ya, prinsip teknologi ya, tidak pernah dia mundur lagi. Itu dia masalahnya. Akan diperbarui menjadi lebih bagus lagi dia. Tidak pernah mundur. Kalau kita lihat dulu masuknya mesin uap, kan nggak pernah mundur dia. Terus berkembang dia. Masuk lagi listrik gitu kira-kira ya. Revolusi industri yang kedua. Baru masuk lagi alat komputer kita ya. Mesin hitung dan lain sebagainya ya. Masuk dalam kita sekarang ini yang disebut dengan artificial intelligence, sadar sudah kita masuk di sana, sudah kita gunakan itu alat itu sebetulnya. Cuma mungkin sebagian kita belum begitu sadar dengan itu ya. Apabila teknologi tadi itu, prinsip teknologi itu masuk ke dalam penggunaan di manusia, itu jarang mundur ya, akan jalan terus itu ya. Dan harus kita ingat bahwa teknologi ya tidak pernah membawa kesusahan kepada manusia ya, akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan kepada manusia ya. Ya mungkin ada beberapa poin tertentu ada yang merusak ya, tetapi in general ya boleh saya katakan akan membawa kebahagiaan dan juga kemakmuran buat kita ya. Kemudian mengapa ini terjadi ya? Ini dia persoalannya sebetulnya. Ya. Dunia kita ini adalah dunia yang ada seperti inilah ya, yang kita hadapi sehari-hari. Ya. Semua, saya kira kita semualah punya smartphone ya. Kita juga punya email ya. Kita juga menggunakan Instagram ya. Kita juga banyak menggunakan algoritma atau yang disebut dengan platform atau yang disebut dengan aplikasi-aplikasi ya.
Kemudian juga kita banyak menggunakan juga cloud computing, ya. Kemudian juga banyak kita menggunakan WhatsApp, ya. Inilah dunia yang ada saat ini sebetulnya, yang ada di depan kita, ya. Dan semua alat ini, ya, semua alat-alat yang ada di sini, ya, itu menghasilkan big data semua. Ya. Tidak ada yang bisa lepas dari big data di sini. Ya. Big data hasil dari ini semua. Makanya saya katakan di sini, Anda, saya, dan kita di sini adalah pemain utama dalam big data sebetulnya. Karena kita memang mengeluarkan big data yang cukup besar, ya, mengeluarkan informasi yang cukup besar, gambar-gambar, video, foto di mana Anda berolahraga, makan siang, kemudian mentraktir teman, ya, menyanyi dan lain sebagainya, itulah bagian dari big data. Sehingga ini boleh dikatakan ada sesuatu yang nggak bisa ditunda, ya. Dan orang-orang pintar sebetulnya menggunakan ini untuk kepentingan bisnis, ya. Dia sangat jelas melihat ini kepentingan bisnis, ya. Data yang kita pasok itu, data yang kita supply itu ke sistem kita, itu semua ditangkap oleh provider, ya. Mereka olah, ya, menjadi bagian yang sangat menentukan tren dunia ke depan, ya. Warna baju seperti apa ini tahun 2024, ya. Pola pikir orang terhadap kesehatan seperti apa ini tahun ke depan itu, ya. Berlibur mau ke mana orang sudah ada ini, karena ini semua merupakan cerminan pikiran kita, ya. Apa yang kita tulis di dalam Instagram, apa yang kita tulis di dalam Facebook, apa yang kita tulis di dalam smartphone kita, apa yang kita tulis di dalam WhatsApp, Instagram dan lain sebagainya adalah cerminan pikiran kita. Cerminan pikiran kita, saya ulang, cerminan pikiran kita. Itu yang dilihat oleh orang-orang pintar, ya, kecenderungan dunia ini kemana dia, ya. Dalam pemilu nanti siapa yang disukai oleh orang, udah terlihat itu, dilihat dari bagaimana kita merespon berbagai berita, ya, yang kita kirim kepada teman di Facebook dan lain sebagainya, ya, WhatsApp, ya, di Instagram, di email, itu kita tulis itu masing-masing itu, wah saya suka ini dan lain sebagainya. Itulah makanya sebetulnya saya sampaikan zaman ini sudah zaman yang disebut dengan zaman big data atau digunakan dalam era digital tadi itu. Jadi produk dari digitalisasi semua, ya, produk dari artificial intelligence, ya, produk dari semua peralatan Internet of Things, produk dari computing cloud, ya, itu semua adalah big data. Itulah hebatnya sebetulnya, ya. Big data lah yang meraja itu semua. Big data lah. Memahami, saya agak lebih mudah, mohon maaf ini agak lebih mudah memahami cara kerjanya transformasi digital. Kemudian juga artificial intelligence, ya, Internet of Things, cloud computing, ya. Karena saya paham, saya pelajari, ya, dengan big data tadi itu. Produk dari itu semua adalah big data. Cara kerjanya peralatan itu pun adalah dengan big data tadi itu, ya. Jadi memang boleh dikatakan memang, ya, zaman kita yang ada disebut dengan zaman big data, ya. Sehingga boleh dikatakan memang, ya, ke depan ini, ya, kita tidak bisa lepas dari sana. Take or leave it, ya. Anda mau ambil, silakan. Kalau tidak, Anda akan ketinggalan. Perusahaan juga sama. Kita mau berusaha, ya. Tidak ada satu korporasi pun di dunia ini saat ini yang tidak memikirkan ini. Semua memikirkan bagaimana kita menggunakan big data, bagaimana kita menggunakan digitalisasi ini ke depan. Itu kira-kira. Ini kira-kira tantangannya ke depan, ya, yang menurut saya maka perlu kita pahami sebetulnya seperti apa nanti ini big data, ya. Tapi saya garis bawahi, ya, big data itulah sebetulnya produk dari berbagai alat-alat yang kita pasang secara canggih saat ini, ya. Baik itu HP, internet, ya. Apa yang kita kirim, apa yang kita kirim kepada orang, kita komentari, itu bagian dari big data. Nah, ketika misalnya Ibu Juli sehari ini mengirim barang foto-foto tentang kita, itu big data, ya. Bu Dewi misalnya ngirim, ini kita foto nanti, itu big data. Semua itu big data, ya. Dan itu boleh dilihat nanti oleh si perusahaan Zoom. Itu, oh,
memang kecenderungan orang-orang memakai Zoom baik, kita harus perbaiki ini, bisa seperti itu ya. PLN juga sebetulnya bisa menggunakan ini melihat tren ya kepada pelanggan itu. PLN seharusnya sudah masuk dalam area itu ya, melihat bagaimana pola pikir, mindset, jalan pikiran orang ya dalam melihat soal listrik yang ada di Indonesia. Pasti mereka teriak, pasti dia akan menulis berbagai hal. Itu bisa dipakai, itu bagian untuk membuat sebuah keputusan setelah melihat tren yang apa yang ada di pikiran masyarakat ya, untuk kita ladeni mereka ya. Kebetulan aja memang PLN hanya pemain tunggal ya, jadi memang tidak. Tapi itu suara-suara itu merupakan kompetitor kita. Jangan dianggap itu angin lalu ya. Enggak. Itu adalah kompetitor kita sebetulnya. Nah, yang kedua, dari sekian banyak peralatan ini masih banyak sebetulnya alat di sini yang tidak saya tuliskan ya. Orang-orang pintar ya menulis begini dia. Udah jangan terlalu rumit lah Ibu Dewi mau melihat peta bumi tadi itu katanya gitu. Ini disimpulkan dia. Inilah tren dunia saat ini ya. Ya. Setelah membagi-bagi tadi peralatan yang banyak sekali itu ya, ada 5 katanya tren dunia ke depan. Ya. Apa itu? Itulah mobile, smartphone, HP. Hampir semua orang tidak punya HP. Ada yang 2, ada yang 3 itu kira-kira. Saya ada 3 HP saya. Ya. Tapi semua tujuannya bagus. Tapi ada juga orang punya HP 3, 2 agak tersembunyi itu, 1 yang terbuka itu kira-kira ya. Nah, sosial media saya kira tidak ada di dunia ini masa kita lagi saat ini yang tidak bersosial media, apakah Facebook, Instagram, ya, Twitter dan lain sebagainya. Kemudian cloud computing ya. Cloud computing sudah kita lihat penggunanya di berbagai Gojek misalnya ya, Grab itu semua menggunakan itu, mereka sudah menggunakan sistem itu. Internet of Things ada di mana-mana, otomatisasi ya. Otomatisasi seperti misalnya sudah kita mulai di jalan tol ya. Itu semua bagian dari di pabrik-pabrik juga sudah kita mulai ya, menggunakan itu ya. Nah, ini 5 bagian tadi yang ada disampaikan itu disimpulkan oleh orang-orang pintar ya. Mobile, smartphone, social media, big data, cloud computing, internet, ini akan merubah dunia ini tuh kira-kira ya. Changes in organization and society ya. Akan merubah ya. Pasti organisasi perusahaan gitu ya. Dan terakhir dia masuk dalam transformasi digital. Apalagi tadi sudah disampaikan oleh Ketua IKPLN ya, COVID-19 mempercepat semua ini proses ini ya. Mempercepat semua proses ini ya. Terakhir nanti ya, ini apabila Ibu Bapak rajin melihat perkembangan dunia ini, sudah masuk kita di artificial intelligence ya. Dan saya melihatnya memang ke depan sudah masuk itu ya. Kata Pak Jokowi pun sudah menyatakan kita harus masuk ke sana. Karena ada rumusan yang sangat penting di sana, siapa menguasai artificial intelligence akan menguasai dunia. Itu sudah pasti itu ya. Karena apa? Karena dia akan bisa memproduksi sesuatu yang lebih murah, lebih efisien, produktivitasnya tinggi ya. Selain itu efisien lagi itu kira-kira ya. Memang selama ini orang menganggap bahwa artificial intelligence itu ada sisi buruknya, seperti dianggap itu kalau perang bagaimana katanya gitu dia, robot untuk itu adalah secuil ya. Saya sampaikan itu adalah secuil penggunaan daripada artificial intelligence yang tidak begitu banyak ya. Lebih banyak itu nanti dalam bisnis, dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana ini kita lihat ya. Ini menurut saya perlu kita pahami bersama, melihat ya. Melihat ke depan ya. Seperti apa kita harus masuk di dalam itu ya. Jadi kalau kita tidak masuk di sana itu nanti kita yang rugi ya. Harus masuk kita memahami yang pertama kalau di sini ya big data tadi itu ya. Big data inilah menurut saya kalau Ibu dan Bapak mau sedikit melihat ya ke depan seperti apa dia ke depan itu ada di big data ini. Kita pahami itu akan lebih mudah kita memahami bagaimana cara kerja smartphone, sosial media maupun di cloud computing maupun internet sampai kepada artificial intelligence ya maupun
yang akan ke depan yang disebut dengan metaverse ya, dan non fungible token ya. Itu akan segera masuk di kita. Dan ini boleh dikatakan 5 bagian yang ini, Ibu dan Bapak ya, akan merubah dunia katanya ya. Korporasi ya, dunia, negara-negara, institusi termasuk pendidikan seperti kita saat ini sudah dirubah ini ya, menjadi Zoom kita masuk itu. Saya pribadi ya, saya nggak mau lagi harus banyak menggunakan online dan lain sebagainya ya, dan lain-lain ya. Kembali kepada topik kita semula, big data lah semua produknya ya. Memahami ini semua, kalau kita paham sedikit mengenai big data ya, akan lebih mudah kita mengerti. Oh ya, begini nanti ya proses bisnis dalam organisasi itu, bagaimana dunia cara bekerjanya ya, dan lain sebagainya ya. Di perusahaan-perusahaan kecil pun sebetulnya di UMKM big data ini sudah dimulai ya, diaplikasikan ya, khususnya pengusaha-pengusaha kecil sudah bicara mengenai digitalisasi ya, karena kalau tidak itu dia nggak bisa lagi ya, nggak bisa mengandalkan pola-pola tradisional yang ada selama ini ya, meladeni pelanggan mereka termasuk PLN ya. Sudah seharusnya memang masuk dalam big data ya, melihat ini secara utuh seperti apa dia ke depan dia. Baik, kalau begitu apa itu big data? Ini dia. Jadi ini agak boleh dikatakan relatif ya, sederhana ya. Kalau mau disederhanakan, tapi bisa rumit kalau dirumitkan itu kira-kira. Ya. Ini pernah kemarin sudah kami sampaikan ini ya, ada seorang direktur mau kepingin mengimplementasikan teknologi big data di kantornya. Ya. Ketika dia menanyain semua orang, termasuk para stafnya, ya, yang ada kepentingannya di sana, mereka memberikan jawaban, ya, jawaban yang berbeda. Apa itu definisi big data? 35 interviews, 35 different answer. Ya. 35 pertanyaan, tapi 35 jawaban yang berbeda maknanya itu. Sehingga memang perlu disamakan dulu. Kita pun sebetulnya perlu kita samakan persepsi kita seperti apa itu big data. Ya. Menyamakan ini tentunya kita coba ya melihat ya, saya mulai aja dari sini. Ya. Mulai dari sini. Ada 2 jenis data yang kita kenal saat ini. Pertama itu apa yang disebut dengan data berstruktur, ya, structure data, ya, structure data, ya. Ini sudah banyak di dalam organisasi di perusahaan kita ada ini, ya, penjualan PLN listrik berapa kWh tiap tahun, misalnya kayak gitu dia, pertumbuhannya seperti apa dia, ya, kemudian data pelanggan kita, ya, umur rata-rata pelanggan kita, itu termasuk bagian dari sana, ya, itu yang disebut data structure. Ya. Dan ini kalau bentuknya sudah bentuk Excel dia, bentuk Excel ya, itu sudah yang disebut dengan data yang berstruktur. Ya, penjualan, jumlah pelanggan, ya, pendapatan orang setiap tahun itu, pendapatan negara dan lain sebagainya, itu struktur data ya, masuk dari sana. Kemudian ini yang disebut dengan small data. Ya. Dan ini sifatnya pasif ya. Harus kita cari ini baru ada ya. Tetapi ada lagi yang disebut dengan unstructured data ya. Data yang tidak berstruktur ya. Seperti dokumen ya. Dokumen ya. Kemudian customer service record. Bagaimana data pelanggan orang, data transaksi orang ya. Kemudian gambar-gambar ya. Gambar-gambar yang kita lihat ya, yang Anda kirim ya, yang Anda foto misalnya gitu ya, yang ibu bapak foto kirim ke orang ya, video ketika misalnya lagi Pak Pontas ini menari ataupun menyanyi kita kirim, itu pun big data gitu kira-kira. Ketika acara seperti ini misalnya ada kawan-kawan yang kirim data ke daerah-daerah, itu big data ya. Itu disebut dengan data yang tidak berstruktur ya. Termasuk foto-foto ya, foto apa saja itu
termasuk itu. Tetapi ini semua ya data-data tadi itu ya, data-data yang tidak berstruktur itu dengan kemajuan teknologi dan statistik ya bisa dikembangkan ini yang kita sebut dengan big data tadi, dinamis ya. Dan ini terus dinamis ini, berkembang terus ini ya. Bergerak ya. Tidak pernah berhenti ini ya. Karena apa? Karena kita tidak pernah stop memegang HP, itu masalahnya, kecuali tidur. Saya kira Ibu dan Bapak sepakat ya. Tidak ada di antara kita yang tidak pegang HP ya, kecuali tidur itu kira-kira. Ya. Kalaupun tidak pegang ya di atas meja dekat kita lah, nggak mungkin jauh lah ya. Kemana kita pergi bawa HP ya udah di situ semua. Karena HP itu sangat powerful. Nanti diperkirakan ya laptop ini akan ketinggalan, digantikan oleh HP semua, smartphone. Ya. Dan ini sangat powerful ini HP ini ya, sehingga boleh dikatakan inilah yang memproduksi yang disebut dengan big data, dinamis dia ya, terus ya kita kirim dia ya, kita kirim dan lain sebagainya ya, sehingga sifat-sifat karakteristik big data tadi yang foto-foto, yang termasuk video, gambar-gambar, kemudian transaksi kita termasuk juga data ya. Alibaba itu ya mengumpulkan transaksi semua ya, transaksi di semua pembelian dari pelanggannya. Supaya apa? Supaya tahu dia ya data pelanggan itu kecenderungannya orang seperti apa dia perlu itu kira-kira untuk menyiapkan barang-barang yang diperlukan kepada pelanggannya nanti. Jadi ini sangat bagus ya menurut saya ya. Bisa kita lihat itu ya. Kemudian sifatnya nanti yang ke depan ini dia harus ya bisa dalam bentuk mempunyai nilai ya. Data itu kalau tidak mempunyai nilai ya, value ya kepada organisasinya maupun kepada masyarakatnya tidak ada artinya apa-apa itu ya. Dalam bentuk strategi, decision making ya, kemudian knowledge ya. Kemudian SOP, PLN punya SOP juga ya, itu termasuk bagian dari sana ya. Kemudian kalau sekarang ini PSBB ya boleh ya. Termasuk juga melihat di mana perkembangan COVID saat ini bisa ditrace dengan big data tadi itu ya. Di Cina dengan penggunaan big data saya kira Indonesia sudah masuk itu ya, akan kelihatan ya apa yang harus dilakukan ya. Satu daerah itu apakah dia COVID-19 merajalela ketahuan dari big data ya. Big datanya bagaimana mereka merespons berbagai apa yang mereka hadapi sehari-hari, mereka pasti kirim informasi dan lain sebagainya ya. Ini kira-kira perbedaannya ya, dua hal yang kami sampaikan tadi itu. Jadi poinnya di sini mau sampaikan ada small data yang berstruktur ya. Kemudian ada data yang tidak berstruktur, itu yang disebut dengan big data. Dan itu contoh-contohnya adalah dokumen ya, email misalnya itu dokumen ya. Kemudian customer service record itu tadi ketika Anda transaksi ya di mall di mana itu dikumpuli semua itu ya untuk melihat trennya seperti apa dia ya. Kemudian juga gambar-gambar video ya, Anda di Bali misalnya gitu, Anda sedang di restoran di mana makan ya, Anda sedang karaoke dan lain sebagainya, itu dilihat ya, bisa ketahuan ya seperti apa dia orang-orang ya, kelakuannya, apa yang ada dalam pikirannya itu ya. Sehingga boleh dikatakan ya big data itu tahu benar ya, tahu tentang kita, lebih tahu dia daripada yang lain ya. Mungkin Tuhan lebih tahu ya, tetapi di atas manusia big data itu sudah mengetahui sebetulnya seperti apa ini Ibu Dewi ya, berapa kekayaannya misalnya gitu loh ya, disimpan di mana uang gitu kira-kira ya, berapa mohon maaf ini, berapa suami, berapa teman-teman itu kira-kira, sering di mana minum kopi gitu loh, salonnya di mana itu kira-kira ya, sering kemana dia holiday dan lain sebagainya. Itu tugas big data mengetahui itu. Sehingga kalau Ibu dan Bapak melihat fintech ya, financial technology, kan tidak perlu lagi kita orang berhadapan kan dengan bank, nggak perlu lagi, cukup dengan lihat big datanya orang ya. Ini orangnya baik, ya tidak pernah nunggak, pembayar pajak yang bagus, pendapatannya sekian, pemakaian listriknya sekian, teleponnya setiap bulan sekian, ya. Simpanannya ada di mana, itu kira-kira. Tidak pernah berbuat curang. Udah,
Karena masalah trust yang diperlukan di sini. Ya. Sehingga boleh dikatakan big data itu ya akan nanti, ini yang lebih seru lagi, nanti pihak ketiga yang selama ini ada transaksi, misalnya saya dengan Ibu Dewi, ya diketahui oleh bank, nanti pihak ketiga tidak akan ada lagi. Kedepannya seperti itu. Ya. Menghilangkan pihak ketiga, karena cost yang diambil oleh pihak ketiga cukup besar. Bayangin aja Ibu dan Bapak, bank saat ini keuntungannya gila-gilaan. Hanya bank yang untung di Indonesia ini, coba. Ya. BRI untung sekian triliun, Mandiri. Itu uangnya dari mana itu? Itu kira-kira. Adalah dari transaksi yang kita hadapi sehari-hari. Ya. Nah, itu sebagian orang-orang pintar, ini nggak benar cara kerjanya mereka ini, itu kira-kira. Maka diciptakanlah ya nanti blockchain dan lain sebagainya, itu dengan mengetahui ledger daripada pembukuannya masing-masing itu sudah diketahui dengan cara big data tadi. Ya. Selain itu, Ibu dan Bapak, ya sumber-sumber big data itu sudah kami sampaikan tadi secara panjang lebar, sosial media, ya sudah kita lihat sini, black box data, ya stock exchange, ya transport juga, ya di penerbangan, kereta api dan lain, termasuk yang di PLN, power grid data. Ya, ini sangat ilmu yang sangat bagus ya kalau dipakai ini big data ini sebetulnya ya untuk melihat ya seperti apa ini supaya kita membuat efisien berbagai hal gitu kira-kira ya. Baik kepada pelanggan kita bisa menjual lebih murah, pelayanan lebih bagus ya. Search engine data seperti Google dan lain sebagainya ya. Ini sumber-sumber big data. Semua ini tentunya dalam rangka apa? Supaya kita bisa membuat keputusan yang lebih bagus, lebih efisien, lebih produktif, dan dapat membuat masyarakat menjadi lebih sejahtera. Ya. Harga listrik menjadi lebih murah, unit cost kita lebih rendah, dan lain sebagainya. Sehingga boleh dikatakan ini sumber-sumber big data yang sebenarnya banyak kita lihat sehari-hari. Ya. Kemudian tadi saya lupa, berkaitan dengan big data tadi itu ya ada beberapa hal yang perlu kita lihat ya, bahwa memang pergerakan dari definisi big data sendiri ya boleh dikatakan ya saya ambil contoh ada tadi 4V, 5P dan lain sebagainya ya. Tapi yang saya jelaskan di sini 4P aja lah ya, volumenya yang besar ya, 4 V's of big data ya. Mulai dari volumenya yang besar ya, kemudian kecepatannya yang besar ya, kemudian juga variety ya, jenis-jenisnya ya. Karena tadi big data itu sudah sampaikan mulai dari data record, mulai dari foto dan lain sebagainya, itu semua menjadi bagian dari data sehingga variasinya besar sekali dia. Ya, satu yang perlu Ibu dan Bapak ingat di sini ada yang disebut dengan veracity. Veracity itu adalah kepastian. Ada yang data hoax dan lain sebagainya. Itu semua bagian yang ada dalam ya. Jadi veracity itu adalah jenis-jenisnya, ketidakpastian ya. Data uncertainty, tidak pasti. Makanya ada hoax ya. Dirubah lagi berbagai hal itu, makanya data hoax itu ya. Dan boleh dikatakan orang-orang pintar menyebutnya ini ya sebagai definisi daripada big data itu ada yang disebut dengan 3V ya, ada 4V, ada 5V, adalah ada 6V adalah merupakan karakteristiknya big data itu sendiri ya. Tetapi yang umum sebetulnya ada yang disebut dengan 4V ya, tadi volumenya, kecepatannya, kemudian jenisnya dan ketidakpastiannya itu kira-kira ya. Inilah contoh-contoh bagaimana pertanyaan tadi sehingga dijawab oleh pertanyaan tadi. Seperti apa itu big data itu? Definisinya jadinya begini dia. What is big data? Ya. Ciri-cirinya 3V, 4P dan lain sebagainya ya. Kemudian V yang pertama velocity, V yang kedua variety,
V yang ketiga veracity ya. Yang keempat juga termasuk bagian yang perlu, selain itu dinamis dia ya. Dinamis ya. Dinamis dia. Karena big data itu terus bergerak dia ya. Semua manusia, alat juga selalu memproduksi data yang terus menerus ya. Pesawat terbang misalnya yang terbang itu memproduksi data terus itu ya. Mesin kita, mesin PLTU memproduksi data semua ya. Termasuk kita ya. Nah, yang kedua ini, bagaimana ini the value of big data ya. Tentunya ini sangat penting ya. Data itu kalau tidak ada nilainya bagi kita ya, value itu nggak benar ya. Kita harus mencari nilainya. Value big data itu ya seperti apa dia. Kalau dalam di sini biasanya 80% data itu kepada strategi objektif istilahnya itu ya. Tujuannya kemana dia ya. Kemudian termasuk juga penggunaan yang harus merupakan kemampuan kita untuk mengelola bisnis ya. Termasuk juga dalam hal membuat keputusan-keputusan penting itu kira-kira ya. Jadi data itu memang lebih banyak di dalam hal membuat keputusan-keputusan ya. Coba kita lihat juga di sini ya. Di sini dia bagaimana translating data into decision ya. Bagaimana data itu dirubah ya. Menjadi keputusan ya. Pertama dari sini Ibu dan Bapak bisa kita lihat dari small data, big data, informasi ini diolah oleh algoritma ya di sini ya. Termasuk machine learning, statistik ya. Kemudian dianalisis ya, analitik expert ya. Termasuk orang-orang saintis ya. Menghasilkan knowledge ya. Inilah menjadi the basic of decision making ya. Dan dibuat menjadi lebih dalam dia bisa menjadi menghasilkan trends ya, trends, ide, solution dan menjadi keputusan apakah itu dalam bentuk strategi, polisi maupun SOP dia ya. Dan terakhir diimplementasikan dalam bentuk SOP ya, evaluation dan juga result, dan itu balik lagi terus menerus dia menghasilkan sebuah nanti terakhirnya kesempurnaan dari sebuah keputusan yang kita buat tadi itu ya. Ini adalah salah satu contoh bagaimana data bertransformasi dia menjadi sebuah keputusan. Nah, salah satu contoh ini sebetulnya di pemilu ini sebetulnya ya. Bagaimana big data ini ya digunakan di dalam pemenangan pemilu. Contohnya ini ya. Kalau dalam pemilu sederhana, ada 3 kelompok besar itu yang mendukung, ya, supporting, yang melawan, lawan kita, oponen. Yang ketiga adalah yang ragu-ragu, disebut dengan tidak jelas, ya, kemana dia arahnya dia. Ya. Ini yang perlu digarap lebih lanjut dia. Ya. Dan kalau sudah jelas memang menjadi supporting untuk kita sebetulnya nggak perlu terlalu capek untuk mengolahnya itu. Tapi kalau sudah lawan juga nggak perlu ya. Yang ragu-ragu ini ya antara saya udah lupa namanya ya. Itu bagian yang tidak memilih satu pihak, tidak ya, the floating ya, pemilih yang tidak tidak sebagai pendukung, tidak juga sebagai lawan itu kira-kira. Jadi yang perlu digarap itu adalah orang-orang yang seperti itu di tengahnya ya. Jadi dengan cara demikian kita mengetahui itu penggunaan big data seperti apa di sana. Kita mengetahui nanti orangnya itu apakah mendukung atau tidak mendukung. Ya. Jadi dari situ nanti ketahuan strategi apa yang harus dilakukan itu ya. Ini sebagai contohnya barangkali Ibu Bapak pernah mendengar ya kasus yang terjadi dicurinya data Facebook ya 50 juta sewaktu pemilihan pemilu di Amerika Serikat ya. Sehingga data 50 juta ini sebetulnya digunakan oleh Donald Trump ya untuk membuat strategi baru ya. Membuat strategi baru ya sehingga mereka bisa
membuat strategi baru yang sesuai dengan kehendaknya mereka ini. Ya, akibatnya mereka bisa memenangkan pemilu di Amerika pada tahun 2016. Ya, itu kira-kira yang contoh penggunaan dari big data tadi. Sebagai kesimpulan tentunya ya, ini cara berpikir kita ya big data tadi itu ya. Pertama, perangkat teknologi yang kita ketahui ya, teknologi internet ya, transformasi digital, udah pastilah masuk di sana ya. Yang bisa perangkat-perangkat teknologi yang banyak tadi yang di peta itu yang kami sampaikan itu ya, ada di internet, sosial media, smartphone dan lain sebagainya ya. Itu yang menghasilkan dunia kita yang sangat berani kita semua melakukannya itu ya. Mengetahui berbagai orang ya. Dan memang kita pun mengirimkan berbagai data-data yang sangat luar biasa, jumlahnya, volumenya kadang-kadang ya. Kadang-kadang kawan-kawan mengirim gambar itu bisa 100 sekaligus dikirim itu ya, ada acara ya, itu luar biasa ya. Itu yang menghasilkan big data tadi di sini ya. Kemudian big data tadi itu menjelma menjadi sebuah yang disebut dengan komoditas ya. Komoditas ya, atau saat ini sebut dengan new oil ya. Dan ini yang bisa menghasilkan tren ya, apa yang terjadi saat ini dan lain sebagainya dan ke depan ya. Sehingga organisasi membuat sebuah keputusan di sini, apakah dia strateginya ya, apakah sebagai model bisnis, apakah monetisasi data. Ini pun sebetulnya baru saat ini kita sudah bisa menjual ini yang diributkan orang saat ini, data saya diperjualbelikan katanya gitu ya. Tapi tidak masalah mau jadi apa, kita terlanjur masuk ke sana itu ya. Dan ini seperti kami sampaikan tadi, ini merupakan bagian yang menurut saya memang kita sudah masuk dalam penjajahan tadi itu ya. Kita sudah dijajah oleh berbagai hal ya, dalam hal teknologi termasuk big data tadi yang sudah menjajah kita ya. Nah, secara khusus sebetulnya bagi kita nanti ya di dalam organisasi, kalau PLN dan juga kawan-kawan yang di KPLN yang berkecimpung di sana ya, kita bisa masuk di dua daerah ini, strategi maupun monetisasi data ya. Itu sangat bagus sekali ya kalau bisa kita buat itu menjadi sebuah impian. Saya udah pernah bicara yang ketua DJPP ya dengan Ibu Dewi. Kita harus membuat sebuah komunitas pelanggan PLN ya, tanpa mengganggu orang PLN, itu loh kira-kira ya. Jadi kalau kita membuat sebuah komunitas itu, kita nggak boleh mengganggu bisnis orang lain, nggak bisa ya. Dengan sangat sederhana kita bisa juga membuat komunitas tadi itu ya, yang bisa menghasilkan ya, bisa kita pakai itu dalam bentuk sebuah organisasi kita ya, menciptakan ke depan ya usaha-usaha ya. Contoh-contoh itu sudah banyak, itu seperti Pak Tani Digital ya, komunitas petani dan lain sebagainya ya. PLN sebenarnya bisa kita gunakan itu. Baik, ini sedikit tambahan ya. Kalau saat ini kita disebut menghadapi disebut dan imperialisme 3.0. 3.0 ya. Imperialisme yang 1.0 itu loh ketika zaman Belanda dulu. Tanah kita dijajah. Kita dijajah ya. Apa yang dikuasai? What to conquer ya. Apa yang kita kuasai? Saat ini imperialisme kedua 2.0, imperialisme yang ketiga 3.0. Penjajahan terhadap negara ya, maupun korporasi, dulu POC namanya ada itu ya. Kalau sekarang dengan digital corporation yang melakukan itu, ya siapa yang menjajah itu ya? Kalau dulu negara yang menjajah, Belanda masuk ke kita ya. Kalau sekarang itu masuk korporasi digital ya. Nanti yang masuk 3.0 ini menggunakan big data, corporate crazy ya, data analytic company ya, yang mengolah ya, melihat seperti apa dia data-data ataupun kecenderungan yang ada di dalam organisasi kita maupun di masyarakat itu ya. Senjatanya apa? Kalau dulu senjata ya meriam
nuklir dan lain sebagainya, balistik ya. Ya, imperialisme yang kedua bicara masalah digital business model ya. Dan yang ketiga algoritma. Ini yang kita hadapi saat ini. Kita sudah dijajah oleh algoritma. Tidak ada lagi kegiatan ibu dan bapak ya yang bisa lepas dari algoritma. Ya. Bapak menggunakan ATM, mobile banking itu kalau mau nikmat ya. Bapak menggunakan Facebook itu algoritma. Bapak menggunakan Instagram dan lain sebagainya itu algoritma ya. Dan ini nanti sebetulnya jadi tidak ada lagi kegiatan kita kalau PLN sudah masuk ke sana harus memang masuk di algoritma, aplikasi-aplikasi dan lain sebagainya ya. IKPLN kalau membuka usaha kawan-kawan yang lain juga sudah harus ya. Sekarang aja di Jakarta Ibu dan Bapak bisa lihat ya. Restoran-restoran kecil pun sudah menggunakan algoritma. Memesan barang untuk mereka itu sudah menggunakan algoritma ya, pesanan makanan dan lain sebagainya. Kalau dia tidak laku dia nggak bisa, tidak bisa lepas dari sana. Inilah penjajahan yang saya sebutkan tadi algoritma. Pak Bambang Mul saya yakin sudah hotelnya yang ada di sana sudah menggunakan algoritma memesan itu barangnya ya, aplikasi itu kira-kira. Tanpa itu ya kita nggak bisa. Karena nggak ada lagi medianya, kita bisa menggunakan yang lain. Kira-kira. Ya. Dan monetisasi tadi itu sudah data commerce ya. Itu sebetulnya nanti lanjutan dari penggunaan daripada data commerce tadi itu ya. Itu yang dilakukan oleh si Alibaba saat ini ya. Semua transaksi, semua data penjualan yang ada pada dia dikumpuli semua itu ya. Untuk menjadi bagian membuat keputusan ke depannya. Kemudian ekonomis ya, itu bicara masalah surveillance ekonomi, mencari peluang mana yang bisa ya. Dan yang sangat berpengaruh saat ini adalah seperti kalau zaman Belanda dulu adalah VOC kita ya. Kemudian di imperialisme 2 bicara masalah de Victor ya, OTT ya, over the top ya. Mungkin Ibu Bapak sering mendengar itu, bukan operasi tangkap tangan, tapi OTT ya, over the top itu Amazon, Apple, Google dan Facebook ya. Dan yang sangat mempengaruhi misalnya sekarang Facebook, Cambridge Analytica ya dulu yang pernah mencuri data daripada Facebook tadi itu. Nah, intinya mau sampaikan di sini kalau kita misalnya sudah ada usaha dan lain sebagainya, kita harus masuk di sana ya. Gunakanlah algoritma ya, gunakanlah aplikasi-aplikasi yang memungkinkan orang lebih mudah masuk ke sana itu. Walaupun memang kita tahu bahwa Gojek itu saya dengar hanya minta 20% itu kepada perusahaan itu bayarannya untuk dia. Memang rugi ya. Rugi banyak kita, tapi bagaimana? Nggak ada cara lain ya. Kita tidak masuk sana nggak laku barangnya ya. Karena ada yang lebih mudah ya. Mendapatkan barang melalui online itu. Kita tidak masuk online ya udah berat dia. Ya. Nah ini selintas saya kira sudah saya bahas tadi ya bahwa majalah The Economist ya sudah menuliskan ini ya. Big data itu merupakan foundation of the trend and mega trend di sini ya. Itu memang sesuatu yang nggak bisa kita bantah lagi ya. Ini yang nggak bisa kita bantah ini. Data is the foundation of trends and mega trends ya. Bagaimana dengan perusahaan? Nah, ini saya mau coba aja yang di PLN lah ya, saya pikir ya. Ya. Ketika mesin-mesin kita ada, ini sudah zaman dulu ini ya ada diesel, PLTU dan lain sebagainya ya. Tentunya perkembangannya kan terus ya. Bagaimana supaya lebih efisien dan lain sebagainya ya. Ini dia ya. PLTU ya. PLTA, kemudian PLT, PLTN, PLTB, PLTS dan lain sebagainya. Karena kita kepingin meningkatkan produktivitas, meningkat, kemudian cost-nya ya
cost-nya menurun, efisien, ya, downtime-nya turun, ya, availability-nya naik, utility-nya meningkat, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan big data juga Internet of Things, ya, transformasi digital, ya, semua data-data operasional ini ditangkap semua, diolah, ya, akan mendapatkan yang tadi sasaran kita, peningkatan produktivitas, cost lebih efisien, dan lain sebagainya, ya. Dan ini sebenarnya hampir rata sekarang, ya, mesin-mesin yang dibuat oleh GE maupun perusahaan-perusahaan besar saat ini, ya, sudah berbasis internet dia, ya. Data operasionalnya mereka sudah tangkap semua, ya. Jadi PLN beli itu, ya, yang di tempat lain juga sudah mereka pasang itu sensor-sensor yang mereka tangkap, ya, data operasionalnya, penggunaan bahan bakar dan lain sebagainya, ya, availability-nya seperti apa dia, mereka sudah bisa memberikan saran, ya, kepada pengguna PLN seperti apa dia itu kira-kira, ya. Dan hanya dengan big data tadi itu, ya, karena data yang dikeluarkan itu begitu besar jumlahnya, data dari sensor tadi itu, ya, itu yang ditangkap, itu yang mereka gunakan, ya, untuk mengolah, ya, bagaimana kita memproduksi, ya, agar lebih efisien, bagaimana kita menurunkan biaya dan lain sebagainya, ya. Itu contoh kalau di PLN seharusnya. Nah, ada yang menarik menurut saya, ini saya udah bawa ini minggu lalu, itu bagaimana kita membentuk sebuah komunitas, ya, menghimpun komunitas, ya, apakah komunitas IKPLN, apakah komunitas PLN, ya, untuk menghasilkan apa? Kita bisa membuat sebuah komunitas, ya, dengan seluruh anggota-anggotanya, ya. PLN misalnya, kalau kita mau kumpulkan itu, ya, bisa kita membuat sebuah komunitas, ya. Kalau sudah berkumpul komunitas yang banyak, ya, mereka masuk anytime ke sana, ya, melihat berbagai perkembangan yang kita sodorkan, membantu pelanggan dan lain sebagainya, ya. Kita bisa akan menjual sesuatu di sana, ya. Caranya sederhana, ya. Kita tidak perlu harus minta-minta kepada pelanggan PLN alamatnya atau ke PLN, enggak. Nah, kita bentuk aja mulai dari kecil, komunitas yang kecil, ya. Bentuk aplikasi, ya. Lalu kita mengisi, di sini dia bentuk jejaring, ya. Jejaringnya ini yang perlu kita bangun ini dulu, ya, sehingga bisa kita mengisi berbagai hal yang bisa membantu para pelanggan itu. Kalau udah mereka sering masuk ke sana, ya, kita isi dengan konten-konten yang sangat bagus, itu akan para pelanggan PLN juga, ya, anggota dari komunitas tadi itu, ya, akan mereka menyebarkan ini, ya, itu yang disebut dengan efek network effect tadi itu, ya, karena seperti Facebook, ya, satu orang berlangganan, dia akan menarik beberapa orang lagi langganan yang lain, itu kira-kira, ya, akan dapat dijaring, ya, anggota-anggota mendekati jumlah yang optimal melalui email maupun HP-nya, ya. Nah, komunitas yang saya sampaikan ini kalau kita mulai ini dari yang kecil, ya, akan modelnya seperti ini dia, ya, akan memberikan network effect, ya. Apabila ini jumlahnya kita sudah jaring misalnya sekitar 2 juta pelanggan, ya, kita sudah bisa jualan di sana. Jualan apa? Produk-produk barang yang menjadi kebutuhan pelanggan PLN, ya, kita sudah bisa dapatkan uang dari sana, ya. Itulah cara-cara si Facebook sebetulnya, Instagram, ya, membuat sistem ini sebetulnya, ya, menghimpun komunitas PLN dengan lebih dari 60 juta pelanggan, kami kira, ya, akan sangat mudah, ya, akan sangat. Mohon maaf, waktunya tinggal 5 menit. Oke, makasih Bu. Akan sangat mudah kita mendapatkan itu, ya, apabila sistem ini menghimpun pelanggan-pelanggan PLN, ya, kita anggap ini besar jumlahnya 60 juta tadi itu, ya, kita nggak usah ada 60 juta dulu, kita dapat 2-3 juta aja, Pak Wahidin nanti sudah bisa ongkang-ongkang kaki terima uang dari penjualan reklame yang ada di sana. Pasti banyak orang mau jualan peralatan listrik dan lain sebagainya. Memulainya juga
ya kita dengan 2-3 orang sarjana IT ya, kita suruh dia membentuk sebuah aplikasi ya, tetapi tentunya proses bisnisnya kita yang mengolahnya, dia mendigitalkan itu mudah. Dengan sangat mudah kita mulai dari anggota yang IKPLN, dan dari IKPLN akan menyebar ke semua pelanggan PLN. PLN kita tidak susahi, ya. Tidak pernah kita ganggu dia minta datanya, enggak. Ya. Kita aja dari anggota IKPLN yang melakukan ini, kemudian ini menyebar. Nah, kalau sudah komunitasnya tadi itu ya cukup besar, kita sudah bisa berjualan di sana. Persoalannya mungkin yang agak kita bagaimana mengisi ini dengan konten-konten yang menarik, itu kira-kira konten yang membangun, ya, memberikan rasa aman kepada pelanggan PLN. Di situ mungkin masalahnya, ya. Mudah-mudahan ini ya akan ada manfaatnya, ya. Tetapi ini yang sudah kami kirim, sudah ada contoh di GE bagaimana mereka mentransformasi bisnis mereka itu menjadi semua berbasis internet, itu kira-kira ya. Tidak sulit. PLN juga sebetulnya sudah harus sama seperti itu, harus berbasis kepada internet dia ya, karena memang ke depan itu yang diharapkan. Kesimpulannya saya ya dari diskusi kita ini, karena saya yang keterbatasan waktu ya, ini dia, big data adalah fondasi dari semua tren, pola, pattern, dan megatrend yang akan terjadi hari ini, besok, dan lusa ya. Karena kalau dalam bisnis kan keputusannya semua ujung dari apa yang kita lakukan itu, ya. Melakukan ini jadi keputusannya, ya. Dan detik demi detik ya, menit demi menit ya, kita semua membuat keputusan, ya. Tidak ada yang. Kemudian algoritma akan mengontrol setiap aspek kehidupan kita. Ini tadi yang saya sampaikan, ya, algoritma itu ya. Algoritma, aplikasi-aplikasi, platform, ya. Inilah yang mengontrol kita semua. Tidak ada lagi kegiatan kita yang bisa lepas dari algoritma, nggak ada. Ya. Tidak ada lagi aktivitas maupun memenuhi kebutuhan kita selain daripada menggunakan algoritma. Kami kira itu yang bisa kami sampaikan.